Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadia Rizkiana dengan NIM 200606501026, mata kuliah Pelayanan Prima. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pelayanan publik. Baik, langsung saja pengertian pelayanan publik. Nah, definisi dari pelayanan publik ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun penyelenggara pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik dalam batasan pengertian tersebut. Jelas bahwa aparatur sipil negara yang biasa disingkat ASN adalah salah satu dari penyelenggara pelayanan publik yang kemudian dikuatkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, Undang-Undang ASN, yang menyatakan bahwa salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelayanan publik. Baik, kita beralih ke slide selanjutnya yang membahas tentang pelayanan publik. Nah, di sini pelayanan publik yang baik juga didasarkan pada prinsip yang digunakan untuk merespon berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan birokrasi. Ada berbagai literatur administrasi publik menyebut bahwa prinsip pelayanan publik yang baik adalah: yang pertama itu partisipatif, yang kedua transparan, yang ketiga responsif, yang keempat tidak diskriminatif, yang kelima mudah dan murah, yang keenam efektif dan efisien, yang ketujuh aksesibel, yang kedelapan akuntabel, dan yang terakhir itu berkeadilan. Slide selanjutnya, membangun budaya pelayanan prima. Pelayanan publik yang berkualitas harus berorientasi kepada pemenuhan kepuasan pengguna layanan apabila dikaitkan dengan tugas ASN dalam melayani masyarakat. Nah, pelayanan yang berorientasi pada customer satisfaction adalah wujud pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atau dikenal dengan sebutan pelayanan prima. Pelayanan prima didasarkan pada implementasi standar pelayanan yang dimiliki oleh penyelenggara. Slide selanjutnya masih membahas tentang membangun budaya pelayanan prima. Budaya pelayanan oleh ASN akan sangat menentukan kualitas pemberian layanan kepada masyarakat. Menurut Jamaluddin Ancok KK 2014, terdapat 6 elemen yang menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas, yaitu yang pertama, komitmen pimpinan yang merupakan kunci untuk membangun pelayanan yang berkualitas. Yang kedua, penyediaan layanan sesuai dengan sasaran dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, penerapan dan penyesuaian standar pelayanan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang keempat, memberikan perlindungan bagi internal pegawai serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Yang kelima, pengembangan kompetensi SDM, jaminan keamanan dan keselamatan kerja, fleksibilitas kerja, penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan sarana prasarana. Dan secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik. Slide selanjutnya, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tentunya tidak lepas dari strategi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik. Hal ini berkaitan dengan hal tersebut. Kementerian PANRB telah melahirkan beberapa produk kebijakan pelayanan publik. Nah, sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, di antaranya itu ialah yang pertama itu penerapan standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Yang kedua, tindak lanjut dan upaya perbaikan melalui kegiatan survei kepuasan masyarakat. Yang ketiga, profesionalisme SDM. Yang keempat, pengembangan sistem informasi pelayanan publik atau biasa disingkat dengan SIPP untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Mendorong integrasi layanan publik dalam
suatu gedung melalui mall layanan publik. Budaya pelayanan prima menjadi modal utama dalam memberikan kepuasan pelanggan. Pemberian kepuasan kepada pelanggan menjadi salah satu kewajiban dan tanggung jawab organisasi penyedia pelayanan. Dengan melalui pemberian pelayanan yang baik, pelanggan atau pengguna layanan kita akan segera sukarela menginformasikan kepada pihak lain akan kualitas pelayanan yang diterima. Hal ini secara langsung akan mempromosikan kinerja organisasi penyedia layanan publik dan penilaian positif dari pelanggan menjadi semakin penting, mengingat saat ini pelanggan itu turut menjadi penilai utama organisasi penyedia pelayanan publik. Selanjutnya, ASN sebagai pelayan publik. Nah, untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik seperti tugas pemerintah dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi atau administratif. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi penyendagunaan, pendayagunaan, kelembagaan, kepegawaian, dan ketata laksanaan. Ke slide selanjutnya, sebagaimana kita ketahui dalam pasal 10 UU ASN, pegawai ASN itu berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk melanjutkan atau menjalankan fungsi tersebut, pegawai ASN bertugas untuk pertama itu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan selanjutnya itu mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, slide selanjutnya itu membahas tentang nilai berorientasi pelayanan dalam Core Values ASN. Pemerintah telah meluncurkan Core Values atau bias dalam bahasa Indonesianya itu artinya nilai-nilai dasar. ASN berakhlak dan employee branding, bangga melayani bangsa. Core Value ASN yang diluncurkan yaitu ASN berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Core value tersebut seharusnya dapat dipahami dan dimaknai sepenuhnya oleh seluruh ASN serta dapat diimplementasikan di dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena tugas pelayanan publik yang sangat erat kaitannya dengan pegawai ASN, di situ juga sangat-sangatlah penting untuk memastikan bahwa ASN mengedepankan nilai berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugas. Baik, slide selanjutnya yaitu secara lebih operasional, berorientasi pelayanan dapat dijabarkan dengan beberapa kriteria. Yang pertama itu ASN harus memiliki kode etik. Nah, kode of ethics untuk menjabarkan pedoman perilaku sesuai dengan tujuan yang terkandung dari masing-masing nilai. Yang selanjutnya, untuk mendetailkan kode etik tersebut dapat dibentuk sebuah kode perilaku yang berisi contoh perilaku spesifik yang wajib dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai ASN sebagai interpretasi dari kode etik tersebut. Yang terakhir, pegawai ASN harus menerapkan budaya pelayanan dan menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Munculnya rasa kebanggaan dalam memberikan pelayanan akan menjadi modal dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, berorientasi pelayanan sebagai nilai dan menjadi dasar pembentukan budaya pelayanan tentu tidak akan dengan mudah dapat dilaksanakan tanpa dilandasi oleh perubahan pola pikir ASN yang didukung dengan semangat penyederhanaan birokrasi yang bermakna, penyederhanaan sistem, penyederhanaan proses bisnis, dan juga transformasi menuju pelayanan berbasis digital. Nah, pelayanan yang diberikan aparatur ini harus merujuk pada standar yang ditetapkan pemerintah. Standar mutu layanan pada institusi pemerintah dapat dibedakan dalam dua paradigma, yaitu yang pertama standar berbasis peraturan perundang-undangan procedure view, dan yang kedua itu standar berbasis kebutuhan dan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan consumer view of public view.
Baik, itulah presentasi mengenai konsep pelayanan publik pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.